Saya Irsan dari PT Global Capital Investama. Seperti biasa untuk pagi hari ini teman-teman kita analisa market terlebih dahulu ya untuk memulai trading kita pada hari ini. Kemudian akan ada dua analisa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama kita melihat data dulu untuk fundamental analisa, dan yang kedua kita analisa secara teknikal. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari Zoom maupun teman-teman yang mengikuti dari YouTube. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. So, langsung aja teman-teman kita masuk ke kalender ekonomi untuk melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, hari Rabu tanggal 27 April 2022. Baik, secara rilis data hari ini masih sangat minim ya untuk data-data ekonomi. Kita bisa lihat di sesi Eropa nanti ini hanya ada 3 data, dan dari ketiga data ini mungkin hanya satu data yang jadi fokus pasar, yaitu pidato dari Gubernur Euro Central Bank yang akan berpidato pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 7 malam nanti. Selebihnya untuk dua data yang lain ini masih terkait dengan iklim ekonomi di Jerman, dan juga ada pidato dari Buba Jerman ya. Ini juga masih pengaruhnya saya lihat low sampai dengan medium impact. Ini untuk fokus pasar sore hari ini masih ke pidato dari Gubernur Euro Central Bank nanti jam setengah 7. Kemudian nanti malam ini ada beberapa data juga di sesi Amerika Serikat. Yang pertama ada data neraca perdagangan. Untuk neraca perdagangan ini pengaruhnya masih low sampai medium impact. Dan yang kedua ada data terkait dengan persediaan retail non otomotif ya, ini untuk bulan Maret. Dan untuk kedua data ini sekali lagi pengaruhnya masih medium low sampai medium impact dan akan dirilis jam 19.30. Nah, yang menjadi fokus pasar juga nanti malam adalah pertama ada data penjualan rumah tertunda ya untuk bulan Maret di Amerika Serikat. Kalau kita lihat data sebelumnya di bulan Februari ini di angka minus 4,1%, dan di bulan Maret kemarin ini diprediksi ada penambahan menjadi minus 1,6%. Nah, untuk datanya nanti teman-teman tinggal lihat rilisnya, data yang lebih besar daripada minus 1,6% artinya positif untuk dolar, dan data lebih kecil daripada minus 1,6% artinya negatif untuk indeks dolar. Dan data yang kedua yang kita harus perhatikan juga adalah terkait dengan inventory minyak mentah. Nah, untuk data ini tentu harus menunggu ya rilisnya nanti, dan pengaruhnya juga terhadap pergerakan harga minyak ya, dimana jika persediaan makin meningkat ada potensi untuk pergerakan harga minyak kembali turun, dan jika nanti inventory minyak ini berkurang ada potensi untuk pergerakan harga minyak melanjutkan kenaikan ya. Itu dari beberapa data tadi ya, kita bisa simpulkan ada 3 data untuk hari ini. Pertama pidato dari Gubernur Euro Central Bank, kedua ada penjualan rumah tertunda di Amerika Serikat yang akan dirilis jam 9 malam, dan juga inventory minyak mentah yang akan dirilis jam 21.30. Itu fokus pasar untuk hari Rabu ini. Oke, kita langsung masuk ke technical analisa. Ya, kita mulai dulu untuk analisa pergerakan indeks dolar. Indeks dolar sekarang bermain pada level new high ya, di level tertinggi yang baru. Dan ini harga tertinggi dari beberapa tahun terakhir. Sekarang level dolar ada di kisaran 102.3. Kemarin udah kita tandai bahwa resisten atau target kenaikan indeks dolar ini bisa sampai ke level 102.9. 102.9 sampai dengan 103 ini adalah target kenaikan dari indeks dolar. Kalau saya lihat juga untuk hari ini secara teknikal, dan kalau kita melihat candlestick ini masih strong bullish ya, maka ada potensi untuk hari ini indeks dolar ini melanjutkan kenaikan, bisa sampai ke level 102.9. Ini target kenaikan kalau saya lihat untuk pergerakan indeks dolar. Terutama jika nanti untuk data penjualan rumah tertunda ini dirilis positif, maka semakin besar chance-nya untuk pergerakan indeks dolar ini menuju ke resisten. Pun kalau ada data-data yang negatif untuk hari ini, saya lihat tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penurunan ya dari indeks dolar. Artinya kalaupun data dirilis negatif, pergerakan harga indeks dolar ini masih tertolong
akan terkoreksi kecil. Artinya pergerakan harga saya lihat masih akan bermain di atas 101. Jadi sekali lagi untuk tren indeks dolar masih naik, nanti malam data dirilis positif maka penguatan akan berlanjut ya untuk indeks dolar. Namun jika data nanti malam dirilis negatif, ya ada potensi koreksi namun tidak akan jauh koreksi. Secara garis besar untuk indeks dolar masih strong bullish ya. Ini range-nya untuk pergerakan indeks dolar di minggu ini. Untuk support harga ada di 101 dan untuk resisten ada di 102.9 sampai dengan 103. Ini range untuk pergerakan dan kecenderungan ke atas masih ya, menuju ke resisten. Ini gambaran untuk indeks dolar. Kita lanjut ke forex. Kita awali dulu dengan euro USD. Sama ya, ini berkebalikan dengan pergerakan indeks dolar. Untuk euro USD juga sampai hari ini masih tertekan pada level terendahnya di beberapa tahun terakhir. Sekarang untuk euro USD ini bermain pada level 1.0640-an ya, di mana level ini merupakan harga terendah atau rate terendah sejak tahun 2020. Jadi 2 tahun terakhir ini adalah harga terendahnya lagi. Dan sekarang pergerakan harga pas ya, berada di harga terendah pada tahun 2020 Maret. Jadi 1-2 tahun yang lalu pergerakan harga pernah mencapai level support ini. Dan sekarang kalau kita lihat pergerakan harga tertahan ya, masih tertahan namun untuk tekanan sellernya masih kuat. Kalau saya lihat dari daily time frame ya, daily candlestick ini teman-teman bisa lihat dominasi sellernya juga masih besar ya, candlestick merah juga masih ditutup full ke bawah. Yang artinya pergerakan untuk euro hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan pelemahan ya. Ditambah nanti kalau memang data dari dolar ini mengalami data yang positif atau dolar melanjutkan kenaikan, maka dipastikan untuk euro juga akan turun ya lebih dalam lagi, mungkin lebih rendah daripada level supportnya di level sekarang ini. Dan untuk sekarang kita belum dapat konfirmasi untuk apakah support ini kuat ya atau lemah ya, tinggal tunggu nanti teman-teman lihat ada candlestick yang menjadi candlestick konfirmasi. Pasti untuk saat ini level support di 1.0640 akan menjadi tahanan, jadi support harga untuk euro USD. Dan kita lihat kalau support ini berhasil di break, bahkan di breakout, maka ada potensi untuk pergerakan euro ini kembali tertekan sampai ke support selanjutnya di kisaran 1.0570-an. 1.0570-an ini merupakan area support ya, tanggal tahun 2020 juga. Ini bukan 2020, bahkan 2017 ya, 5 tahun terakhir, tepatnya di 12 April ya. Jadi di 1.0570 ini merupakan support 5 tahun terakhir. Itu syaratnya jika level sekarang, level support terdekat ini berhasil di breakout. Sekarang teman-teman bisa lihat di time frame daily, pergerakan harga tertahan pada area support. Kita lihat nanti konfirmasinya. Konfirmasi yang ideal adalah konfirmasi penutupan harga harian atau nanti subuh. Kita melihat kalau tutup pergerakan harga euro ini di bawah dari level support, itu di bawah 1.0640, artinya untuk pergerakan harga selanjutnya atau besok pergerakan harga ada berpotensi untuk melanjutkan penurunan sampai ke level 1.0570-an ini. Namun jika nanti malam ada rejeksi dari buyer di level support ini, level 1.0640-an, maka ada potensi untuk euro ini terkoreksi positif. Terkoreksi positif sampai resisten terdekat itu ada di kisaran 1.0690-an sampai dengan 1.0700. Ini level resisten terdekat. Jadi seperti ini untuk mappingnya. Jika level support ini kuat menahan pergerakan harga, maka ada potensi untuk euro terkoreksi positif sampai ke level resisten di sini ya, area ini. Atau jika ternyata level support ini tidak berhasil menahan pergerakan atau penurunan dari euro, maka ada potensi untuk pergerakan euro turun sampai ke level support ini. Itu kita tunggu ya teman-teman. Kalau dari konfirmasi candlestick harian, tekanan seller masih cukup kuat. Untuk ideal posisi euro hari ini adalah posisi sell ya.
tapi bukan di level sekarang, karena level sekarang merupakan level support harga. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin tren besarnya untuk ambil posisi sell, area sell terbaik ada di kisaran 1.0700, area resisten ini. 1.0700 adalah area sell terbaik, dan untuk area buy ada dua skenario. Teman-teman bisa ambil posisi sell di level sekarang karena level sekarang merupakan level support ya untuk 2 tahun terakhir. Kalau teman-teman mau ambil buy di level sekarang di 1.0640-an, artinya teman-teman harus pasang stop loss-nya minim. Ini maksimal 30 pip dari harga sekarang. Ya, kalau sekarang harganya 1.0640, artinya teman-teman bisa pasang stop loss-nya di kisaran 1.0210, atau saya lihat mungkin 1.0220 udah maksimal untuk stop loss posisi buy di level sekarang, di area support sekarang. Kalau teman-teman mau menunggu lagi, masih kurang yakin untuk support ini bisa menahan penurunan euro, teman-teman bisa tunggu di level support selanjutnya, di kisaran 1.0570-an. Ini 2 skenario untuk posisi buy. Lagi untuk tren adalah masih turun ya, teman-teman bisa ambil posisi sell ya untuk euro ini, tapi sama saya tunggu pergerakan harga terkoreksi positif, jangan di level sekarang. Sekali lagi, level sekarang adalah level support. Nggak ideal kalau teman-teman ambil posisi sell. Gitu ya untuk skenario euro. Selanjutnya kita ke sterling. Sterling pun sama, saya lihat ini pengaruhnya juga di penguatan indeks dolar ya, sehingga untuk pair-pair yang berhadapan dengan dolar ini semuanya mengalami pelemahan, termasuk sterling. Sterling kemarin kita tandain untuk area support itu ada di kisaran 1.2700 dan berhasil di breakout ya. Bahkan penurunan kita lihat malam ini sampai ke level 1.2570, ini level terendahnya. Dan kalau kita lihat dari konfirmasi candlestick harian, sama seperti euro tadi ya, ini dominasi sellernya juga masih cukup kuat. Candlestick harian berwarna merah ini atau candlestick begini, bodinya masih besar-besar, dan kalau teman-teman lihat tutup harga pun di harga terendah untuk candlestick harian kemarin. Artinya untuk hari ini untuk sterling masih berpotensi untuk mengalami pelemahan ya. Nah, kalau kita lihat untuk support terdekat ya, saya lihat untuk support dari sterling ya sama ya, sterling juga ini adalah harga terendah untuk 2 tahun terakhir. Jadi kalau kita melihat untuk support harga selanjutnya ini terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 itu di kisaran harga 1.2510. Jadi untuk sterling ini ada potensi untuk melanjutkan pelemahan sampai ke level support tersebut ya. 1.2510 adalah target penurunan atau support terdekat untuk sterling. So teman-teman, ini range-nya untuk sterling, di mana resisten atau area sell ini ada di kisaran 1.2700. Untuk resisten terdekat sekaligus juga area sell terbaik ya. Jadi tren untuk sterling turun dan posisi idealnya adalah sell. 1.2700 adalah area sell terbaik, dan untuk area buy atau area support itu ada di kisaran 1.2510. Support terdekatnya sekaligus juga area buy. Kalau teman-teman mau ambil counter trend, ambil posisi buy, level ini adalah level yang ideal. Sekarang pergerakan masih di antara support dan resisten. Jadi saran dari saya untuk sterling, teman-teman tunggu dulu pergerakan harga mencapai resisten untuk sell, atau tunggu dulu pergerakan harga sampai ke support untuk ambil posisi buy ya. Ideal posisinya adalah posisi sell untuk sterling hari ini. Kita lanjut untuk analisa yen ya. Ya, yen terjadi koreksi harga ya dari beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 22 April ini mencapai level tertinggi di kisaran 129.1, dan setelah mencapai level tersebut ini terkoreksi ya sampai ke level support yang udah kita tandai juga di kisaran 126.8. Ini harga terendahnya untuk semalam ya. Dan ini masih tergolong koreksi harga. Nah, teman-teman, untuk yen ini saya lihat trennya masih kuat naik, walaupun kalau kita lihat dari uptrend line udah berhasil di breakout. Namun kalau saya lihat di sini breakoutnya juga tidak terlalu signifikan. Artinya untuk breakout ini hanya penurunan mencari level support selanjutnya. Itu artinya di level 126.9 ini akan jadi tahanan.
Dan untuk atas saya juga lihat ini masih menjadi tahanan atasnya adalah di kisaran 128 sampai 129. Jadi kesimpulan untuk yen, pergerakan harga akan terjadi konsolidasi di range ini ya, di mana supportnya ada di 126.9 dan resistennya ada di 129.1 di range konsolidasi dari USD yen ya. Dan untuk pergerakan selanjutnya menunggu dari konfirmasi apakah level support ini berhasil di breakout. Kalau support ini berhasil di breakout, maka akan berpotensi untuk membuat harga yen kembali terkoreksi. Nah, sekali lagi masih terkoreksi ya. Tren yen sekali lagi untuk tren besarnya masih uptrend. Jadi kalau level 126.9 ini berhasil di break, maka ada potensi untuk terkoreksi sampai level 124.8. Tapi nanti ternyata jika resisten yang di breakout atau 129.1 di breakout, maka ada potensi untuk pergerakan harga yen ini mencapai level tertinggi. Ini high lagi di kisaran 130.3. Jadi untuk saat ini kemungkinan besar pergerakan harga yen akan terkonsolidasi di antara ring 126.9 sampai dengan 129.1. Ini ring konsolidasinya. Ya, untuk pergerakan harga selanjutnya tergantung support atau resisten yang berhasil di breakout. Oke, untuk forex mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau mungkin ada request, silakan. Sebelum kita lanjut ke analisa komoditas. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Pertanyaan dari Bu Vera ya. Australia dolar ya, Aussie. Ya. Aussie pun sama ya kalau saya lihat Bu Vera ya, ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya, karena memang ini pengaruh dari dolar. Dolar sekarang cukup kuat ya, ini level tertinggi baru lagi 102 ini. Dan kalau kita lihat memang untuk support terdekat dari Aussie ini ada di kisaran 0.7080-an ya. Ini 70 sampai 90-an. Kisaran ini ya. Nah, ini target penurunan. Jadi sekarang ini kenaikan masih terhitung koreksi positif ya untuk melanjutkan, untuk pergerakan harga melanjutkan penurunan sampai ke level support terdekat ini di 0.7090 atau 0.7080. Ini range penurunannya. Jadi secara tren untuk Aussie ini masih downtrend. Kalau kita tarik garis trend line, ini dua gelombang tertinggi ya di sini dan di sini. Ini akan jadi tahanan atasnya. Walaupun terkoreksi positif ya, saya lihat maksimal kenaikan ini bisa sampai level ini ya 0.7310. Tapi saya lihat agak berat untuk pergerakan hari ini naik sampai ke level ini. Agak berat. Yang paling mungkin adalah pergerakan harga naik sampai ke level resisten terdekat di sini ya. 0.7220-an. Ini resisten terdekatnya. Jadi kalaupun di sini akan terjadi koreksi positif, tertahan pada resisten ini. Secara tren untuk Aussie masih downtrend. Target penurunan support terdekat ada di 0.7090. Gitu Bu Vera. Cukup jelas? Jadi fase sekarang ini koreksi positif ya. Oke. Terima kasih juga Bu Vera. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke komoditas. Kita analisa dulu untuk minyak. Harga minyak mentah sekarang ada di kisaran 101.8. Setelah tanggal 25 kemarin ini mengalami penurunan sampai level 95. 95 kemudian terjadi rejeksi di sini oleh buyer ya, sehingga mengangkat lagi pergerakan harga naik sampai di atas level psikologis
So teman-teman, kalau saya lihat untuk pergerakan harga minyak ini juga masih akan terkonsolidasi ya pada level yang cukup sempit. Ini kalau kita lihat untuk resisten terdekat ini ada di kisaran 105. 105 ini merupakan area tertinggi atau harga tertinggi pada tanggal 21 April kemarin, dan kemungkinan besar area ini atau level ini akan masih menjadi tahanan atas ya untuk minyak. So teman-teman, untuk fase konsolidasi harga ini ya, posisi ideal untuk sell ini ada di kisaran 105 ya. Dan untuk area buy, kalau saya lihat hari ini ada kenaikan ya dari level kemarin di di level 97 merupakan support terdekat sekaligus juga area buy untuk minyak hari ini. Jadi untuk minyak teman-teman bisa memanfaatkan fase konsolidasi ini, di mana jika pergerakan harga mencapai level 97 sampai dengan 95 teman-teman bisa ambil posisi buy, dan 105 ya sampai dengan 108 teman-teman bisa cari posisi sell. Untuk support terdekat di 97 dan untuk resisten terdekat di 105. Teman-teman bisa manfaatkan range ini untuk trading minyak ya. Ambil buy di level support dan sell di level resisten. Ya, mudah-mudahan cukup jelas untuk minyak. Kita lanjut ke analisa emas. Oke, harga emas sekarang bermain pada level 1897 ya. Dimana kemarin juga sempat mengalami penguatan atau koreksi positif sampai ke level 1911 ya. Nah, dan setelah mencapai level 1911 ini terjadi koreksi kembali di harga. Teman-teman, kenapa pergerakan harga kemarin tertanda di 1911? Memang 1911 ini ada area flag ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti dari lama, teman-teman pasti paham bahwa area flag ini menjadi area supply jika berada di atas harga sekarang. Dan jika berada di bawah harga berarti itu adalah area demand. Nah, untuk kondisi kemarin pergerakan harga itu tertahan pada area supply. 1911 merupakan area resisten atau area flag ya di sini pada tanggal 24 April. Ini flag yang cukup bagus untuk ambil posisi sell ya. Makanya kemarin kita rekomendasikan untuk sell di kisaran 1910 sampai 1911 karena level tersebut merupakan level supply. Dan sekarang ini pergerakan harga kalau saya lihat dari candlestick ini masih cenderung untuk pergerakan harga emas ini kembali melanjutkan penurunan ya. So kalau kita lihat untuk target support terdekat itu ada di kisaran 1890 ya, atau harga terendah beberapa waktu yang lalu. Di 1890 merupakan support harga pada tanggal 29 Maret sekaligus juga harga terendah pada tanggal 28 Februari. Jadi 1890 merupakan support terdekat dan kemungkinan besar akan menjadi target penurunan untuk emas hari ini. Dan apakah support ini kuat? Ya tentu kita harus tunggu ya konfirmasi dari pelaku pasar nanti, atau kita bisa lihat dari kondisi dari candlestick ya. Kalau sellernya masih kuat di sini ya, candlestick sellernya masih kuat, maka ini ada potensi untuk support terdekat ini berhasil di breakdown. Jadi kalau di breakdown kemungkinan besar untuk penurunan selanjutnya ini ada di kisaran 1878. Ini dasarnya di sini ya, 1878 merupakan support harga pada tanggal 24 Februari sekaligus juga pernah menjadi resisten harga di 15 Februari. So, untuk kesimpulan hari ini emas trennya masih turun, teman-teman ya. Tren emas masih turun di mana level 1911 merupakan level sell ya, masih jadi area sell itu di 1911, dan untuk area support terdekat ada di kisaran 1890. Namun yang menjadi support yang cukup signifikan hari ini ada di kisaran 1878. Jadi saran saya kalau teman-teman mau buy, mending tunggu di 1878 untuk mengambil koreksi harga dari pergerakan harga emas ya. Range-nya sekali lagi 1878 sebagai support harga yang signifikan atau area buy, dan 1911 adalah area resisten atau area sell terbaik untuk emas ya. Untuk hari ini sekali lagi tren masih turun, posisi ideal teman-teman bisa cari posisi sell.
Gitu ya teman-teman ya. Silakan jika ada pertanyaan. Saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung. Tadi ada Bu Vera, ada Pak Wawan, ada Pak Yogi, dan ada Pak Haryogi. Silakan jika ada pertanyaan ya, dibuka mic-nya. Baik, jika tidak ada pertanyaan teman-teman untuk analisa hari ini, hari Rabu tanggal 27 April 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Dan seperti biasa, pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Kita bertemu lagi untuk analisa market besok hari. Salam sukses selalu dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.